Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh AICI, kedelapan Auto, kesembilan IMAS, dan terakhir IMJS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 181. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinnya Bumi ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi kondisinya seperti ini ya. Gambarannya itu lagi konsolidasi tapi sudah membentuk higher low dan higher high lagi. Dia minggu kemarin dan minggu ini. Ini resistennya di 200 ya. Harga psikologis yang terus gagal ditembus dan gambarannya bisa seperti ini. Ya, dia lagi berusaha nih untuk bertahan di atas trendline uptrend yang ditarik semenjak 14 Oktober. Itu ada pola ascending triangle dan supportnya ya semestinya kalau dilihat nih kan dia terus membentuk higher low ya nggak boleh lagi turun dari 170. Semestinya seperti itu ya. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Nah, ini kelihatan dia lagi konsolidasi. Dan juga kalau dilihat dari time frame daily itu MACD-nya sudah mengarah ke bawah, dead cross, volume saat koreksi juga kecil, dan Senin harus hijau ya. Kalau dia turun retest lagi EMA 60-nya ini hati-hati nih ya. Kalau sampai jebol sih lemah karena EMA 60 itu sudah mulai melengkung ke bawah, mulai arah ke bawah. Jadi Senin Selasa Bumi itu harus hijau dan kalau bisa langsung tembus 200, cuman harus naik 10% lagi ya. Sekelas Bumi dengan lot-lot tebal di bid over itu harus benar-benar bandar yang makan. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham kedua. Ada BRMS yang ditutup di harga 184 terkoreksi 0,54%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarinya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS padahal udah bagus ya. Dia bisa hijau dan bisa tembus 190 terus gagal lagi dan membentuk candle hammer terbalik. Itu juga agak rawan menurut saya ya. Minggu ini dia membentuk lower low. Jadi hati-hati nih. Sebelumnya low-nya itu ada di 175 dan minggu ini membentuk di 173. Jadi sudah membentuk dan kelihatannya konsolidasi. Ini sepertinya sih kelihatan lah ya. Ya aman lah. Pokoknya di atas neckline-nya ini 170 sama seperti Bumi ya masih oke. Ini kan ada double bottom lebih besar penglihatannya ya. Lagi konsolidasi ya, kuncinya itu antara dia benar-benar mau uptrend atau jebol support. Udah harga sekarang ya nggak ideal kalau beli ya. Kalau belinya tuh di area 176 170 area bawah ini. Area atas nih area swing trader profit taking yang beli di bawah jual di atas karena melihat ini konsolidasi kan ya. Biasanya mereka beli di bawah jual di atas. Kalau nggak tembus 190 ya mereka biasanya jual. Kalau satu candle merah mereka langsung jual ya, seperti itu kalau swing trader biasanya. Tapi ada juga yang mau hot ya, tergantung plan masing-masing. Tapi kebanyakannya ya seperti itu. Kalau udah lihat ada area konsolidasi, mereka tunggu di bawah, beli, nanti jual di atas. Seperti itu ya. Untuk BRMS kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volumenya biasa aja ya. Konfirmasinya minggu ini juga harus tembus 190 itu baru bagus untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 356 menguat 2,29%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia broker semarinya NRG sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NRG juga bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5 candle ya. Berarti ini ada sinyal untuk reversal ya. Ini supportnya sudah terbentuk di area sekitaran 330-328 itu. Dan itu ada neckline double bottom. Dan gap belum ditutup ya. Ya ini area gap nih 360 itu resisten, gagal ditembus tapi ya sudah oke lah ya. Kelihatan volume repo ini tergantung bandarnya benar mau ditarik ke atas atau enggak, itu aja. Kalau ditarik dari tren bawah juga belum ditembus ya. Konfirmasinya juga minggu ini kalau sudah konfirmasi break 360 364 tuh siap-siap mencoba kembali uptrend. Dan NRG masih jauh ya dari all time high-nya, masih di 1800 pernah, dan dia pernah dikunci waktu itu di area 400 ini ya. Terus tiba-tiba dibantai turun dalam dan lagi mencoba ke atas. Ini ada continuous pattern kalau ditarik dari area bawah.
Ini sebelumnya resisten kuat dari semenjak Juni 2022, tembus dan konsolidasi. Ya, ini bisa continuous pattern ya, bisa pola descending triangle, dan kalau dia break siap-siap uptrend atau ya pola kelihatan kan. Oke nih, kalau NRG ke atas 360 364 ya. Cuman ini saham repo. Seperti itu untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 58 terkoreksi 1,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin itu asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Dewa hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Dewa lagi berusaha menembus 60 ya. Kemarin sudah tembus 61, gagal lagi. Tapi kalau minat, risknya juga kecil tuh. 57, 56 stop loss saja. Kalau jebol 56, 55, nggak usah dipikir-pikir lagi. Karena ini saham high risk. Karena udah mendekati harga parkiran 50. Jadi kalau dia terus turun ya udah. Ini kan dia sempat open gap down. Terus ditarik naik di tanggal 1 Desember. Ya semoga aja ini sinyal untuk dia lanjut ke atas ya. Pembalikan arah. Sempat dibuang dulu terus ditarik. Dan koreksinya tipis saja, memang jebol EMA 20-nya. Jadi minggu ini juga konfirmasinya kalau tembus resistennya 6365 itu oke tuh untuk Dewa ya. Tapi pakai aja 6465 ini. Area atas ini kalau ditembus sih siap-siap mencoba kembali uptrend untuk Dewa. Jadi seperti itu untuk Dewa, volume meningkat 2 hari ya, semoga aja konfirmasi naik ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya hammer lagi rejection, kalau dilihat volume meningkat ya. Ini volume buyer dari bawah kan, di bawah turun dulu terus tarik naik. Sama konfirmasinya minggu ini kalau sampai tutup di bawah 56 gagal itu untuk Dewa. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup ARB ke harga 75. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BNBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR ARB kondisi seperti ini pakai angka genap aja 70 68 nih, EMA 60 EMA 20 ini tutup aja ya. Harusnya sih nggak turun dari itu nih, dari ganggu psikologis ya. Seharusnya nggak turun dari 68 sampai 70 untuk BNBR. Jadi misalnya dia ARB lagi, tuh hitung dulu ya sekitaran 70 ya. Jadi ada peluang bangun. Kalau sampai gagal bertahan atas 70 berarti gagal lanjut ke atas. Potensi besar loh ya gagal lanjut ke atas. Jadi semestinya BNBR ini satu kali lagi aja ARB. Misalnya besok dibuka ARB, yaitu ada peluang bangun. Tapi ini disclaimer on ya, belum pasti dan saham ini saham high risk. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, MACD juga bagus, volume meningkat 2 kali lipat volume sebelumnya karena BNBR ini kan baru dicabut notifikasi khususnya tanda X. Kalau di Mirai itu yang awalnya 10% aja untuk arahnya sekarang dibuka 35% bisa arah. Itu yang jadi sentimennya dan juga volume kemarin meningkat signifikan. Jadi kemana arahnya? Harusnya ke atas juga ya. Jangan turun dari 70. Seperti itu. Untuk BNBR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 183, menguat 0,54%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya BP ada akumulasi ya. Memang akumulasi terus ya. II ini kan broker yang maintain sahamnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BP sekarang sudah di area pucuk 190 ya. Supportnya itu ada di, kalau support neckline, support kuatnya itu ada di 160. Tapi kalau saham seperti ini nih biasanya naik turunnya dari support resisten tuh 10 poin. Berarti ada support minor di sekitaran 170, 172 ini. Nah, sebelum ke 160. Jadi seperti ini pergerakannya. Nah, kira-kira bisa beli nggak di area atas nih? Ya semestinya nggak ideal ya. Atau ini, sorry, ini ada support minornya di 180. Nah, ini ya, ini support minornya. Terus dia tuh naik turunnya 10 poin aja. Jadi ganggu psikologis Bapak Ibu ya. Bingung kan kebanyakan support ya. Seperti itu memang. Kalau Bapak Ibu mau tunggu jauh ya di bawah sekalian di 170 atau 160. Nah ini ada support minornya di 180. Memang harusnya bertahan kalau mau bagus ya. Karena dia sudah membentuk higher high higher low. Dan ditarik tren jangka pendeknya ya dia ini uptrend. Bahkan dari bawah juga uptrend ya. Jadi seperti itu untuk BP ya. BP ini tergantung market makernya.
Ya, mereka mau naikkan atau enggak. Ini kelihatan kan ada akumulasi besar di tanggal 2 Desember, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Ya tergantung market, kalau dia mau naikin karena ini dia itu crossing aja kiri kanan cari volume besar ya, tapi sahamnya nggak kemana-mana seperti itu ya, tergantung market makernya. Kalau dilihat dari candle weekly udah 4 minggu naik dari 130 sampai 180 itu udah naik 27%, bahkan sudah naik hampir 39%, dan ya kalaupun ada koreksi minggu ini yang wajar. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMMT yang ditutup di harga 740, terkoreksi 1,33%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semarinya hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi, likuiditas kecil ya. Nih bid offernya juga tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal SMMT ini cukup bagus ya. Ini kelihatannya lagi konsolidasi range-nya. Resistennya itu tarik aja resistennya 780 sekitar 800 itu, dan supportnya 700 angka genap nih. Kebetulan di situ juga ada EMA 20-nya. Jadi kondisi seperti ini ya lagi konsol aja. Dia mau bagi dividen ya tanggal 8 Desember, nilainya belum tahu nih berapa ya. Nggak ada tulisan di sini. Amount-nya 15. Ya berarti 2%-an dividennya dari harga sekarang. Dan kalau dilihat candle weekly-nya cukup bagus ya, volume biasa aja nih, tapi rejection. Tinggal nunggu tembus 780 tuh ya, sentimen dividen bisa narik SMMT ke atas nih. Ya targetnya 780 tembus ya bisa sampai 900. Ini resisten selanjutnya yang harus ditembusnya. Jadi oke nggak? Ya bisa jadi ini pola inverted and shoulder seperti ini. Bahkan lebih nih kenaikannya kalau benar terkonfirmasi. Cuman saham-saham koal itu sepertinya mulai tertekan ya. Cuman kita nggak tahu, lihat nih. Pokoknya kuncinya nih 700 jangan jebol itu untuk SMMT. Jadi seperti itu untuk SMMT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICE yang ditutup di harga 6.125, terkoreksi 0,8%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu malah net sell ya. Lebih dari setengah triliun net sell-nya di ICE asing. Kalau dilihat broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICE ada buangan tapi tetap bertahan di atas 6.000, yaitu level psikologis yang memang harus dijaga. Jangan turun lagi, apalagi misal akan terjadi windows dressing di Desember, berarti sudah mulai ancang-ancang minggu ini kan minggu pertama Desember, harusnya sudah mulai coba naik ya. Tinggal nunggu ISG tembus 7.150, 7.200 tuh ya penggeraknya. Selain Big Bang itu ICE, Telkom, Big Bang lainnya. Nah ini kan dia masih di dalam downtrend channelnya. Kalau ditarik semenjak September 2022, tinggal nunggu tembus 64 ini. Nah, baru sinyal dia mencoba uptrend. Ya semoga aja minggu ini tembus ya. Berarti harus naik sekitar 5%, 6%. Nah 4% aja naiknya. Oh ini sih kalau memang jalan harusnya bisa rebound nih minggu ini. Kalau minat ya stop loss aja jebol 6.000, atau nggak pakai stop loss juga nggak masalah ya. ICE ini masih under value. Jadi yang penting sabar aja. Nanti kalau dia terus turun jebol tinggal tambah di bawah. Misalnya setiap turun 7% baru tambah. Ya dari harga Bapak Ibu beli turun 7% tambah, nanti turun 7% berarti 14% lagi tambah, 21% tambah. Tapi keterlaluan menurut saya kalau sampai turun 21% ICE. Kondisi sekarang ya maksimal menurut saya sih 10%, 15% itu aja. Itu pun keterlaluan ya. Kecuali memang ekonomi atau ISG crash ya bisa aja, tapi kondisi seperti ini semestinya ya enggak ya. Jadi seperti itu untuk ASCI. Kondisinya ya tinggal nunggu minggu ini juga konfirmasinya tembus 6.400 itu sinyal untuk dia reversal. Kalau dilihat dari candle weekly-nya nih, candle weekly-nya juga ada rejection dan doji ya. Ya bisa 3 black row tapi enggak lah. Pokoknya nih minggu ini harus hijau, minimal tutup 6.400, sinyal untuk dia mencoba uptrend atau reversal. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 1.565, terkoreksi 0,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan summary-nya auto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal auto udah di atas EMA 60, EMA 20 juga sudut kemiringannya sangat tajam dan memang sudah di harga puncak juga. Tapi apakah mungkin lebih puncak? Bisa jadi loh. Kalau IC ini rebound tembus 6.400, target arah ya untuk auto bulan ini. Kalau memang jalan ya 1.800, masih potensi upside lumayan nih. Kalau memang benar jalan ya 13% ya ideal, udah naik-naik terbatas segitu-gitulah. Kalau support kuatnya ada di 1.400. Ini support kuatnya. Nanti kan
Kalau misalnya dia nggak jadi naik, koreksi ya EMA 60-nya nih garis hitam ini kan mengarah ke atas. Nanti pasti sandarannya ya di 1400 sini atau 1500, tapi pakai 1400 saja sandarannya. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ya hitung aja risk rewardnya. Daripada auto, kenapa nggak pilih ASI aja yang masih di bawah ya? Tapi ya tergantung masing-masing ya. Karena nggak harus juga. Yang penting di bawah bisa aja turun kan, di atas dia malah naik, auto naik terus. Ya hitung aja risk rewardnya. MACD-nya juga masih mengarah ke atas walaupun dead cross. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus, volume meningkat minggu lalu setelah koreksi 2 minggu sebelumnya dan tutupannya juga di harga tertinggi 2 minggu yang lalu. Oke nih, sepertinya sih lanjut. Hitung aja ya kalau minat risk rewardnya, atau ya kalau turun dari 1500 cut loss di bawah EMA 20-nya nih main-main pendek ya bisa cut loss-nya sekitar 4%. Nih sampai 5% cut loss-nya dari harga sekarang. Target profit yang gak usah jauh-jauh dulu, 1650 aja udah cukup tuh. Risk reward 1:1 kalau bisa ya, beli-beli di pucuk nih, cuan-cuan bungkus saja karena resikonya lebih tinggi ya, tapi tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Seperti itu untuk auto. Langsung saja ke selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 915 terkoreksi 2,65%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semaringnya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS lagi berjuang untuk menaik, cuman minggu ini dia sudah membentuk lower high dan lower low. Tapi memang ada resisten kuat dan kebetulan di situ ada EMA 60 di 890 dan 900. Itu harus dijaga. Cuman ini kan dia itu sudah membentuk lower high sebelumnya di sini dan lower low. Ini kalau dia mantul dari 900 ya harus tembus area mana nih? 950 ini ya. Ini kan dia tuh naik turunnya 50 poin. Kalau dia konsolidasi acara ini bagus. Cuman jangan jebol ini ya. Jangan jebol EMA 60-nya. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IMJS yang ditutup menguat 2,61% ke harga 314. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli, langsung saja ke teknikal. Kalau dia transaksi asing net sell tapi sangat tipis, 20 lot aja. Kalau dia bokar semaringnya, IMJS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS malah yang bagus ya teknikalnya daripada IMAS. Kalau dilihat sandarannya 300 itu angka genap pas. Jangan turun dari itu ya. Untuk atau 290 ya. 290 300 itu jangan turun dari itu untuk IMJS. Dan kalau ini dia mau bentuk continuous pattern berarti ada sinyal dia konsolidasi dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli, tapi ini disclaimer on dan gak harus sama trading plan ya. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. 10% terlaluan. Menurut saya sih eman 60-nya nih nanti akan ke atas. Jadi tetap ya turun dari 290 stop loss saja di 286, 284 itu stop loss sekitar 9%, 10%. Tapi rewardnya juga seimbang ya. Nih risk reward 1:1. Kalau tembus 340 siap-siap uptrend. Kalau ditarik tren dari atas ini masih jauh ya. Cuman tariknya dari September aja tahun yang lalu. Wah ini dia lagi retest, udah dipatah nih ya. Ini dia retest kemarin sempat turun, jebol terus candle kembalikan arah hammer nih. Ya semoga aja minggu ini jalan ya. Peluang sih jalan, cuman bid offer tipis. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus rejection. Jadi ya tetap ya kalau tembus 320, 340 tuh oke untuk IMAS minggu ini. Jadi konfirmasinya minggu ini harus ke atas juga kalau memang mau mencoba uptrend untuk IMJS. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.